Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan kasih kalian tutorial bagaimana cara mengecek handphone Vivo ya. Jadi skenario-nya kalian di sini mau beli handphone Vivo bekas dan kalian gak tahu cara ngeceknya gimana. Nah, sekarang kita akan bahas karena di handphone Vivo ini nggak sama kayak handphone lainnya ya. Kalau handphone lainnya kan kalau mau kita cek itu tinggal masuk ke dial atau ada menu rahasianya untuk masuk ke servis menu, tapi di handphone Vivo ini nggak ada ya. Nah, makanya kita akan coba tes kerusakannya itu secara manual aja. Tes yang sekiranya kita gunakan sehari-hari. Contoh yang pertamanya nih. Yang pertama itu pastikan sinyalnya aman ya. Jaringan datanya keluar, kartunya terbaca 4G ya. Ya pastikan sinyal di handphonenya aman ya, nggak terblokir ataupun apapun ya. Oke. Nah, itu adalah tes yang pertama, pastikan sinyalnya aman. Lalu yang kedua itu kamera guys. Nah, bukan hanya untuk kamera aja, bukan buat foto-foto aja. Kita pastikan nih ya, pastikan di hasil yang udah kita ambil ini itu hasilnya bagus. Maksudnya bagus itu nggak ada debu atau kotoran apapun di lensa kameranya. Dan coba juga video, coba kalian rekam videonya apakah mulus berjalan atau tidak. Kemudian kamera selfie-nya juga ya, kamera selfie itu kita harus cek juga, pastikan juga sama ya, nggak ada debu atau kotoran pas hasilnya kalian lihat itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mikrofon guys. Nah, mikrofon ini penting ya. Mikrofon ini penting, sangat penting lah di sebuah handphone. Nah, jadi untuk mikrofon ini kita tesnya itu menggunakan aplikasi perekam suara ya. Perekam suara bawaan handphone itu pasti ada. Nah, yang kita tes itu bukan hanya sekedar suaranya aja nih. Nah, jadi kita buka perekam suara nih. Nah, kemudian di sini kita rekam suara. Nah, pastikan nanti hasil suaranya itu enggak kecil ya, enggak kecil dan enggak sember juga hasil suaranya ya. Enggak kecil dan enggak sember, harus normal lah. Mungkin kalian tahu ya yang normal itu gimana. Nah, coba aja kalian putar rekaman yang kalian ambil itu dan pastikan suaranya jelas, tidak kecil dan tidak sembar atau kresek-kresek gitu ya, pastikan. Nah, itu untuk cek mikrofon atau mic di handphone kita ini. Oke, udah paham ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu cek speaker nih, speaker musik ya. Yang biasanya di bawah itu speaker musik. Nah, kita bisa buka aja YouTube, kemudian kita cari apapun yang sekiranya muncul suara ya, seperti lagu atau apapun itu. Nah, contohnya di sini iklan ya. Di sini lagi main putar iklan. Saya coba di sini suaranya pastikan muncul juga dan enggak kecil dan enggak sember juga, harus normal lah. Kalian pasti tahu lah yang normal itu gimana ya, suara yang normal itu. Oke, nah untuk speaker seperti itu ceknya, kita bisa manfaatkan ke aplikasi YouTube. Nah, kemudian untuk speaker earpiece atau speaker telepon yang ada di atas ini, speaker earpiece ya, kita bisa langsung aja masuk ke telepon, kemudian kita telepon aja 123, iya telepon aja 123 ya. Pastikan juga SIM cardnya pakai SIM card ya, pastikan. Nah, nanti akan menelpon ke layanan servis. Nah, pastikan juga suara di earpiece-nya keluar. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke kecerahan layar nih. Kenapa? Nah, kalau brightness-nya ini berfungsi ya, kalau turun layarnya redup, kalau ditinggikan layarnya normal. Nah, itu pastikan wajib ya. Oke, ini wajib ya. Kemudian WiFi. Nah, ini WiFi wajib juga nih. Nah, di sini WiFi-nya kita aktifkan. Kemudian di sini harus men-scan setidaknya satu WiFi, yang artinya si WiFi-nya itu berfungsi dengan baik ya. Nah, WiFi itu nyambungnya nanti ke Bluetooth, kemudian ke hotspot dan lain-lain. Nah, ini untuk center flash ya, pastikan juga nyala. Oke. Nah, di sini oke ya, navigasi udah. Nah, kemudian di sini kita masuk untuk mengetes getaran ya, getaran vibrator ya.
Di sini kita masuk aja ke bunyi dan getar, kemudian kita scroll ke paling bawah. Nah, kita di sini aktifkan yang umpan balik sentuh nih ya, umpan balik sentuh. Nah, jadi kalau kita klik tombol yang ada di bawah ini seperti ini, itu nanti bergetar ya. Kalau nggak bergetar berarti getarannya mati ya. Oke, nah ini pastikan getarannya aktif kalau kita klik-klik seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang harus kita cek lagi yaitu baterainya, baterai handphonenya. Tapi di sini di handphone Pipo itu nggak ada grafiknya ya, kapan terakhir kali terisi penuh, kapan baterainya itu habis, kapan ini itu. Nah, di Pipo itu nggak ada. Nah, makanya saya di sini akan kasih kalian tes bagaimana cara mengetahuinya. Oke, simak baik-baik ya, simak baik-baik. Oke, di sini baterai handphone saya 26% ya, 26%. Nah, di sini saya coba restart handphonenya, coba nyalakan ulang ya. Nah, kalau misalkan setelah di restart baterainya tetap 26%, itu tandanya baterainya 90% masih awet. Ya, 99% lah masih awet. Tapi kalau kita udah mulai ulang, si baterainya itu turun ke 24% atau 23%, itu bisa dipastikan baterai handphonenya udah rusak atau udah jelek ya. Kalau misalkan turunnya 1% ya masih bisa dimaklumi lah ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak turun sama sekali setelah kita restart, berarti tandanya baterainya masih bagus. Mengerti ya? Jadi ya pada intinya di restart ini, kalau kita restart handphone ini seperti ini, boot Pipo ini si sistem Android itu benar-benar bekerja semua ya. Mulai dari kecerahannya ini kan full brightness, kemudian memulai aplikasi-aplikasi yang baru dinyalain dan lain-lainnya, itu ini membutuhkan tenaga ya kalau muat ulang ini. Dan pastikan juga kita cek lagi nih, setelah nyala langsung aja kita cek baterainya apakah turun drastis, apakah masih sama atau masih turunnya cuma 1% ya. Oke. Ya, di sini baterainya masih 26% yang menandakan baterainya masih bagus ya, tanpa ada penurunan. Ya, karena baterai di handphone Pipo itu mah bagus-bagus ya, guys. Maksudnya itu kualitasnya ya. mAh-nya juga gede-gede rata-rata ya. Nah, jadi itulah cek yang kita penting-penting itu. Nah, kemudian di sini kita cek bagian luarnya kan, tadi software nih. Kita cek bagian luarnya. Nah, pastikan di lubang headset ini dan lubang casan kamu bisa pakai headset dan coba cas juga itu masuk ya. Nah, kemudian tombol power, tombol volume itu pastikan berfungsi juga, dan fingerprint juga pastikan berfungsi. Nah, mungkin sekian dulu bagaimana cek handphone Pipo bekas secara manual. Oke? Jangan lupa klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.